kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Jombang, Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri Jombang, dan adik-adik sekalian, khususnya adik-adik kelas 10 SMK Negeri Jombang. Terima kasih kepada yang kami ucapkan pertama kali kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Jombang. Mewakili Bapak Kepala Jasa Negeri Jombang, saya Kepala Seksi Adalah Jasa Negeri Jombang, Andi Subhangan SMH, berikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan telah memberikan kesempatan kepada kami Kejaksaan Negeri Jombang untuk berikan pengenalan hukum pada masyarakat, khususnya pada para pengajar, yaitu generasi muda, untuk sadar dan taat hukum. Pendidikan pengenalan hukum ini sejalan dengan program yang ada di Kejaksaan Negeri Jombang, khususnya program Jaksa Masuk Sekolah. Khusus di masa pandemi Corona ini, program Jaksa Masuk Sekolah akan dilaksanakan dengan program JMS virtual, Jaksa Masuk Sekolah virtual. Tujuan dari program Jaksa Masuk Sekolah virtual ini adalah untuk memberikan penerangan dan pengenalan hukum di masa pandemi Corona pada para pelajar, khususnya generasi muda, untuk tahu dan sadar hukum. Diharapkan dengan adanya pendidikan pengenalan hukum ini kepada para pelajar menjadi taat dan sadar hukum, dan pada akhirnya generasi muda secara umum akan menjadi taat dan sadar hukum. Untuk materi pada pagi hari ini, kami diberi kesempatan untuk memberikan dua materi, yaitu pendidikan anti korupsi dan materi undang-undang ITE. Untuk materi pendidikan anti korupsi nanti akan disampaikan oleh Bapak Masuk Sato SH, dan untuk materi undang-undang ITE nanti akan disampaikan oleh Bapak Mujib Syarif SHMH. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak Kepala Sekolah SMK Negeri Jombang yang memberikan kesempatan kepada kami Kejaksaan Negeri Jombang untuk memberikan materi hukum. Mohon kiranya adik-adik sekolah bisa menyimak dari materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga materi ini berguna bagi adik-adik sekalian untuk hidup bermasyarakat, sehingga pada gilirannya akan menjauhi larang-larang yang ada dalam undang-undang ITE maupun undang-undang anti korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tentang agama Islam kepada kita semua. Sebagaimana yang diketahui tadi disampaikan oleh Pak Andi selaku Kasinter, bahwa pada hari ini akan kami berikan materi dari saya, mahasiswa Sarjana Hukum, tentang tindak pidana korupsi, dan nanti saya juga tambahkan tentang narkotika. Jadi ada dua yang saya sampaikan pada hari ini. Tolong kepada adik-adik untuk menyimak dengan baik, karena nanti ada PR kepada adik-adik sekalian untuk membuat resume tentang program penyuluhan yang kami laksanakan pada hari ini. Pertama yaitu tentang perkara tidak pidana korupsi. Jadi sebelum mengenal tentang tidak pidana korupsi, kita harus tahu dulu tentang, saya terangkan dulu tentang kejaksaan. Kejaksaan adalah suatu institusi yang kalau di pusat namanya Kejaksaan Agung, kalau di provinsi namanya Kejaksaan Tinggi, kalau di kabupaten namanya Kejaksaan Negeri Jombang. Kejaksaan Negeri, kalau di sini adalah Kejaksaan Negeri Jombang. Kemudian apa itu tugas dan wewenang dari kejaksaan?
tugas pemeran dari kejaksaan itu sangat banyak sekali, yaitu tugasnya itu ada di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang pidana, dan juga termasuk juga di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Jadi kalau secara umum itu tugas-tugas dari kejaksaan. Tetapi dalam pelaksanaannya kejaksaan ini terdiri dari tugasnya sebenarnya sangat kompleks sekali, yaitu di bidang tindak pidana umum menangani perkara-perkara umum, yaitu misalnya perkara pencurian, perampokan dan sebagainya. Kemudian kalau tidak pidana khusus adalah menangani kasus-kasus korupsi, itu di bidang tidak pidana. Kalau kemudian di bidang perdata dan tata usaha, yaitu selaku jasa pengacara negara, yaitu mewakili negara, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Jombang, misalnya kalau di Jombang, kalau mendapatkan gugatan dari pihak tergugat, dari masyarakat atau dari instansi swasta misalnya, itu yang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jasa pengacara negara. Jadi itu adik-adik tugas dari jaksa. Jadi jaksa itu bukan hanya menyidangkan perkara saja, tetapi juga bisa melakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi. Kemudian melakukan penyidikan, pemeriksaan. Apabila pemeriksaan sudah selesai, maka akan segera disidangkan, dilimpahkan ke pengadilan. Tidak pidana korupsi pengertiannya, kalau dulu Pak Adik sering mengatakan korupsi rasuah, lembaga anti rasuah. Nah, ini maksudnya lembaga anti korupsi. Kemudian korupsi itu pada dasarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, busuk atau busa. Kemudian pelakunya yaitu pejabat-pejabat publik, bisa politisi, PNS dan sebagainya. Itu pelaku-pelaku dari tindak pidana korupsi. Kemudian tindak pidana korupsi ini, pengertian korupsi ini ada dituangkan di dalam pengertiannya, ada di dalam pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pengertian dari korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan ekonomi atau perekonomian negara. Itu pengertian tindak pidana korupsi. Jadi korupsi ini yang dirugikan adalah negara. Jadi kalau yang dirugikan misalnya bukan negara, misalnya lembaga swasta, maka itu tidak masuk di dalam pengertian tindak pidana korupsi. Jadi pelakunya sudah pasti adalah PNS atau penyelenggara negara atau pihak-pihak yang bekerja untuk kepentingan negara. Korupsi penegakan hukum tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh kejaksaan dan kepolisian serta KPK. Kalau ada sering dengan KPK, itu salah satu lembaga yang berwenang untuk menindak kasus-kasus tindak pidana korupsi selain kepolisian dan kejaksaan. Korupsi terdiri dari beberapa macam.
Jadi ada suap, kemudian ada gratifikasi, kemudian ada pemerasan, kemudian jadi seperti itu. Tindak pidana korupsi itu ada beberapa macam. Bibit-bibit dari tindak pidana korupsi ini bisa ditemukan di sekolah. Bibit-bibit tindak pidana korupsi ini misalnya tidak taat beribadah, kemudian anak tidak taat peraturan, kemudian anak melanggar peraturan, tidak jujur, kemudian mencontek ujian, kemudian membolos, terlambat sekolah, tidak disiplin, tidak mengerjakan PR misalnya, foya-foya. Nah, itu contoh-contoh dari bibit-bibit tindak pidana korupsi di sekolah. Jadi kalau adik-adik misalnya nanti punya hal yang demikian, tidak kemungkinan besar juga kalau sudah masuk ke ruang kerja, ini bisa melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu diharapkan untuk adik-adik tidak melakukan hal demikian, harus taat beribadah, kemudian harus patuh pada orang tua, taat pada peraturan di sekolah, jangan mencontek, dan harus jujur kepada bapak ibu guru maupun kepada orang tua. Jadi jangan suka berbohong. Jadi selanjutnya adik-adik ini saya tunjukkan kasus. Kalau tadi saya sampaikan tentang narkotika, kalau sekarang tentang obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang diantaranya adalah ini, PWL ini contohnya adik-adik ya. PWL ini pilnya warnanya putih. Contohnya adalah warnanya putih kecil, ada tulisannya LL, dan kalau dibalik ada garis putih di tengah. Ini contohnya dari PWL. Jadi kenapa disebut PWL? Kalau soalnya itu ada tulisannya LL. Dan ini sering dijual ke sekolah-sekolah. Karena Karena harganya murah sekali. Satu butir harganya Rp1.000. Jadi adik-adik cukup menyisihkan uang 5.000 sudah dapat 5. Makanya banyak beredar di kalangan anak-anak sekolah, terutama anak-anak SMA. Dan juga pernah saya temukan peredaran PWL ini sampai ke tingkat SD. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. PWL ini sebenarnya pil untuk anjing yang mengalami sakit rabies. Jadi sebenarnya bukan untuk manusia sebenarnya. Nah, ini kalau dikonsumsi manusia bagaimana? Kalau dikonsumsi manusia, efeknya dia akan pusing. Biasanya diminumnya 3. Sekali minum 3, pusing. Setelah pusing, dia akan tertidur. Setelah tertidur, dia langsung lemas, tertidur. Kemudian setelah itu bangun itu akan semangat bekerja. Jadi itu efek dari akan menimbulkan ketagihan. Jadi kalau tidak minum akan ketagihan. Begitu aja. Tolong diperhatikan, jangan. Ini kalau kena pas ini melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasalnya kalau membedakan kena pasal 196 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Demikian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat kepada adik-adik sekalian.
tetap di rumah, stay, dan jaga kesehatan. Kemudian tolong dibuatkan resume sebagai tugas adik-adik untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kabupaten Jombang, yang saya hormati Dewan Guru SMK Negeri 3 serta adik-adik siswi SMK Negeri 3 yang pada hari ini mengikuti JMS secara virtual atau JMS online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul atau mengikuti pemaparan kesadaran hukum dari Kejaksaan Negeri Jombang, yang khususnya tadi sudah disampaikan ada beberapa hal. Hari sekarang saya akan membawakan terkait masalah cybercrime atau kejahatan siber dan bagaimana aspek hukum menggunakan media sosial. Nah, adik-adik sekalian, bahwa kita semua tahu ini materi ini sekarang lagi ngehits atau materi yang kekinian, karena memang kita sangat dekat sekali dengan yang namanya media sosial, dengan internet, dengan dunia maya dan lain sebagainya. Sangat dekat sekali. Setiap hari kita kalau mungkin biasanya kita pagi-pagi misalnya kan bangun tidur, mungkin pertama kali yang dipikir kalau ada lagu-lagu mungkin dipikir bangun tidurku terus mandi, ya kan? Tapi kalau sekarang enggak, lagunya berbeda, bangun tidurku terus HP. Nah itu, maka dari itu aspek media sosial itu sekarang begitu dekat sekali dengan kehidupan kita. Maka dari itu perlu ada materi, perlu ada pendampingan khususnya dari Bapak-Bapak Ibu Guru terkait masalah penggunaan gadget, penggunaan smartphone dari siswa-siswi SMK Negeri 3 Kabupaten Jombang. Adik-adik sekalian, apa sih? Nah, ini nanti mungkin tolong diperhatikan apa yang akan saya paparkan, karena nanti ada beberapa clue atau petunjuk-petunjuk yang nanti akan ditanyakan. Jadi ada pertanyaan, nanti mohon diperhatikan dan dicatat kira-kira apa saja yang nanti akan saya paparkan. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkanlah nama saya Mujib Syaris. Saya di Kejaksaan Negeri Jombang ini selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Jombang. Baik, kita masuk ke materi. Apa sih istilahnya cybercrime itu? Kalau istilah bahasa Indonesia itu adalah kejahatan siber. Itu istilah bakunya ya. Tapi kalau untuk bahasa Inggrisnya yang kita pahami adalah cybercrime. Nah, kita mungkin tahu beberapa hal, kita sering baca apa itu cybercrime. Secara umum, cybercrime itu adalah kejahatan yang sifatnya kejahatan komputer yang ditujukan kepada suatu sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru dari kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Jadi cybercrime itu atau kejahatan siber itu adalah suatu tindak kejahatan di dunia alam maya yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Jadi memang kejahatan konvensional, kalau kita tahunya kejahatan yang model-model lama itu ada pencurian, ada penipuan, ada kemudian peredaran narkoba. Itu kejahatan namanya kejahatan konvensional. Ada kejahatan-kejahatan baru yang sifatnya modern yang sudah merambah di dunia maya, dan itu sebenarnya efeknya jauh lebih berbahaya. Nah, kalau mungkin kita tahu istilahnya ya, saya yakinlah yang semua yang hadir di sini, semua yang mengikuti mengikuti
penyuluhan hukum ini saya yakin semuanya punya smartphone, yakin semuanya punya gadget, dan saya yakin semuanya punya sosial media, misalnya mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, WA, atau apa lagi itu, ya banyak lah. Jadi memang banyak sekali media sosial. Tapi sebenarnya di media sosial itu atau di dunia internet itu begitu banyak juga, selain hal-hal yang sifatnya menguntungkan atau memberi pelajaran buat kita, tapi ada hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, maka itulah kita kupas satu persatu. Apa saja sih jenis dari kejahatan yang dikatakan jenis kejahatan cyber itu sendiri? Yang pertama, ini secara garis besar ada beberapa pembagian cybercrime. Yang pertama adalah cyber terrorism atau kejahatan teroris melalui media internet. Apa sih cyber terrorism? Jadi bagaimana faham-faham atau ideologi terorisme itu disebarkan atau disampaikan melalui media sosial. Maka dari itu kita harus pintar-pintar menyaring informasi yang kita dapat dari media sosial. Jadi kita jangan menelan mentah-mentah segala informasi yang kita terima, baik itu dari Facebook, dari Twitter, atau dari grup WA misalnya. Nah itu kita harus saring dulu. Jangan sampai ada pemahaman-pemahaman yang sifatnya mungkin anarkisme, kemudian paham-paham terorisme, paham-paham yang berbahaya, jangan langsung kita terima begitu saja. Kita harus bisa memfilternya. Maka sekarang begitu banyak, kalau dulu mungkin cara-cara konvensional, para istilahnya brainwasher atau apa istilahnya, para perekrut teroris ini mungkin dulu tata caranya mungkin mereka menyebarkan pahamnya itu melalui tata cara yang sifatnya tradisional. Misalnya langsung merekrut, kemudian memberikan doktrin pemahaman, oh ini neraka ini, oh ini surga ini, oh ini kalau bunuh orang ini pasti masuk surga, dapat 12 bidadari. Nah itu semua salahnya. Jadi kita maka dari itu filter yang paling bagus apa? Yang pertama adalah agama. Kita benting kemampuan agama kita. Khususnya Bapak Ibu, para dewan guru, mohon anak-anak kita jangan sampai terpapar oleh paham-paham yang sifatnya radikal atau sifatnya terorisme tadi itu. Maka itu informasi apapun yang diterima, misalnya ada kita mendapatkan postingan atau dapat share, ayo bunuh ini, ayo bom ini, nah itu nanti kamu dapat surga, itu nggak usah dipercaya, itu bullshit semua. Nah, oke ya, jadi itu yang pertama, kategori pertama, cyber terorisme. Yang kedua ada namanya cyber pornografi. Nah ini mungkin untuk yang cowok-cowok ini pasti senang untuk kategori yang cyber pornografi. Jadi cyber pornografi itu adalah bagaimana pornografi itu begitu mudah diakses. Oke, mungkin beberapa adik-adik mungkin kalau mungkin menggunakan jaringan Telkomsel atau menggunakan jaringan seluler atau menggunakan jaringan IndiHome internetnya, mungkin untuk mengakses website-website tertentu yang mengandung konten-konten pornografi mungkin sudah diblokir. Tapi saya yakin beberapa yang ada di SMK 3 ini pasti sudah memahami atau menguasai cara bagaimana menghindari supaya tidak diblokir. Nah itu yang berbahaya. Maka dari itu bukan hanya memang yang konten disediakan untuk dewasa saja atau konten pornografi saja yang memang sudah diblokir oleh pemerintah. Bahkan sekarang begitu mudahnya di media-media sosial kita, makanya yang memiliki media sosial seperti Twitter yang apa istilahnya platformnya lebih terbuka, itu gampang aja kita kalau istilahnya mempunyai keywordnya atau mempunyai petunjuknya, tata cara mencarinya. Maka dari itu hati-hati penggunaan media sosial, kalau salah-salah kita akan terjebak pada cyber pornografi. Yang selanjutnya adalah cyber harassment atau pelecehan seksual melalui email,
kemudian ada juga cyber stalking, menjelek-jelekan orang. Nah, ini yang biasa memang paling banyak kasusnya. Biasanya artinya menjelek-jelekan, menghina, menyinggung orang lain. Nah, itu melalui media sosial atau melalui chat program, misalnya lewat WA, grup WA, menjelek-jelekan, itu masuk dalam kategori cyber stalking. Kemudian ada namanya hacking, ya kalau hacker ya itulah ya, penggunaan program identitas yang bertentangan dengan hukum. Kemudian ada juga charging atau penggunaan kartu kredit secara ilegal, ada phishing, ada cyber gambling, itu adalah judi online. Nah, judi online ini biasanya mendekati musim bola biasanya. Ada tadi phishing, itu ada penipuan yang sifatnya menipu menggunakan media HP dan kadang-kadang selama Anda mendapatkan hadiah sebesar 100 juta. Nah, itu bagian namanya phishing. Baik. Ada juga namanya cyber smuggling, penyelundupan, ada juga cyber narcotism, yaitu narkotika melalui media sosial, ada cyber attack on critical infrastructure atau penyerahan terhadap infrastruktur penting, ada cyber blackmail, pemerasan, ada cyber threatening, pengancaman, cyber aspersion atau pencemaran nama baik, ini sama juga seperti yang tadi dijelaskan, yaitu cyber stalking. Kemudian ada cyber human trafficking atau penjualan perdagangan manusia secara ilegal. Nah, yang masuk dalam kategori yang baru di sini ada juga kejahatan istilahnya yang biasa dilakukan oleh anak-anak itu adalah cyberbullying. Nah, ini yang mungkin banyak di para siswa. Jadi penjelek-jelekan atau tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui sarana jejaring sosial atau melalui HP, melalui media sosial atau WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya, jadi karena memang bentuk-bentuk cyberbullying ini banyak ragamnya. Jadi baik yang secara verbal maupun yang sifatnya melalui HP atau melalui chat program. Baik, mungkin ada tambahan Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian yang ada di rumah, bahwa bagaimana penggunaan media sosial atau penggunaan smartphone yang baik itu seperti apa sih? Jadi ini ada hasil penelitian dari McAfee, jadi itu salah satu perusahaan antivirus pada tahun 2014. Disurvei bahwa ternyata penggunaan smartphone atau penggunaan gadget atau penggunaan dunia internet dari anak-anak kita khususnya itu setelah dilakukan penelitian di mana ada 50% membagikan alamat emailnya. Nah, terus 30% membagikan nomor teleponnya. Itu ketika misalnya ada yang punya Facebook, punya akun Facebook atau Twitter, itu biasanya kan ada tuh suruh melengkapi identitasnya. Nah, itu kadang-kadang atau Instagram lah yang paling sering terbuka nih. Jadi dibuka begitu saja. Kalau ya nggak masalah sebenarnya kalau untuk niatnya untuk dagang atau untuk usaha nggak masalah. Cuma tapi kalau hanya sekedar untuk eksis, hanya untuk senang-senang, punya Instagram dan sebagainya, itu sebenarnya hal-hal yang sifatnya privasi jangan mudah di-share, karena itu bisa menimbulkan potensi-potensi kejahatan. Maka tadi dijelaskan ada 50% orang membagikan alamat emailnya, 30% membagikan nomor teleponnya, 14% membagikan alamat rumahnya, 39% tidak mengaktifkan setelan privasi pada akun media sosialnya, dan 52% mengaktifkan GPS sehingga mudah untuk ditemukan di mana dia sedang berada. Hal-hal yang sifatnya privasi itu kalau bisa dihindari saja di media sosial adik-adik semua. Jadi nggak perlu lagi mencantumkan nomor HP-nya atau update status yang nggak penting. Itu justru akan menimbulkan potensi-potensi kejahatan. Nah, jadi di Indonesia itu sudah ada banyak sekali kasus-kasus yang diputus terkait masalah kejahatan internet atau kejahatan siber tadi itu.
Jadi mulai dari yang pertama adanya kasusnya berita Mulia Sari, itu kasus pertama dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai terakhir yang mungkin yang ramai itu terkait adanya pembulian atau pencemaran nama baik Bu Risma. Nah, itu memang ramai juga, dan sekarang juga masih baru lagi. Maka dari itu penggunaan media sosial itu harus sehat. Nanti di bagian terakhir, sesi terakhir, akan saya bagikan tips-tips bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Nah, ini yang penting bahwa mungkin tidak akan terlalu saya kupas secara banyak, bahwa undang-undang atau peraturan perundangan terkait masalah kejahatan siber atau kejahatan cybercrime itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu memang adalah merupakan aturan yang umum atau secara yang secara spesifik mengatur terkait masalah transaksi elektronik atau mengenai informasi dan transaksi elektronik, atau biasa kita dengar dengan Undang-Undang ITE. Nah, tapi ada beberapa juga undang-undang yang lain yang mengatur tentang kejahatan internet. Ada juga di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, ada juga Undang-Undang 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta, dan lain sebagainya. Baik, di poin terakhir saya akan membagikan atau membahas tentang penggunaan media sosial. Nah, sosial media atau media sosial itu adalah sebuah media online atau media daring, di mana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, forum, maupun dunia virtual. Ada banyak sekali manfaat ketika kita menggunakan sosial media atau media sosial. Jadi memang yang pertama, mendekatkan yang jauh. Jadi yang biasanya kita ada punya teman, kita alumni dari SMP mana, dari SD mana, itu bisa ketemunya di media sosial, di Facebook. Nah, bahkan ada yang kadang-kadang yang apa istilahnya CLB, cinta lama bersemi kembali ya. Dulu mungkin pacar waktu di SD atau di SMP, karena awalnya sudah terputus hubungan, tapi karena ketemu di Facebook, ketemu di WA, alumni SMP 2, nah itu biasanya tuh. Nah, jadi yang dampak positifnya apa? Mendekatkan yang jauh, tapi justru kebalikannya, dia akan menjauhkan yang dekat. Kita biasa kumpul-kumpul sama teman, tapi yang dipegang HP masing-masingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi. Jadi kita begitu mudahnya update informasi. Hari detik ini terjadi apa di Amerika, terjadi apa di Afrika, terjadi apa di Eropa. Hari ini juga atau detik ini juga kita juga dapat informasi. Terus apalagi keuntungan atau kita dampak positif kita menggunakan media sosial adalah memperluas jaringan pertemanan. Ya, memang sudah gampang, jadi kalau sudah ada add friend itu begitu banyak kita berteman. Kemudian ada membuat kita jauh lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang paling terakhir adalah sebagai media promosi dalam bisnis. Jadi saya kasih tips penggunaan media sosial yang baik. Jadi tidak mudah kita untuk melakukan posting status atau posting apapun yang ada di media sosial kita. Saya kasih rumusnya itu pakai bahasa Inggris ya. Think, T-H-I-N-K, think. Jadi apa think itu? Yang pertama true, T itu true. Jadi ketika kita mendapat informasi atau kita mau menyebarkan lagi informasi, kita perlu tahu dulu kebenarannya, kita validasi dulu kebenarannya. Apa benar enggak ini hoax apa tidak? Apakah ini benar apa hanya berita yang sifatnya fitnah apa tidak? Itu perlu kita saring. Yang kedua,
helpful. Apakah informasi ini ada manfaatnya enggak untuk kita bagikan? Ya, orang yang menerima informasi kita itu ada manfaatnya enggak? Atau justru hanya akan membuat orang lain sakit hati atau justru menjerumuskan dia? Nah, itu makanya itu hal-hal yang mau kita posting itu harus rumusan kedua adalah helpful, apakah berguna atau bermanfaat enggak. Yang ketiga adalah ilegal. Nah, apakah informasi yang akan kita posting atau kita sampaikan ke media sosial kita itu membantu nggak? Ada istilahnya ya ilegal nggak? Atau artinya ada hak ciptanya nggak? Artinya kalau kita posting apakah tidak mengambil hak cipta orang lain atau tidak? Nah itu. Terus yang keempat adalah necessary. Jadi apakah apa yang kita sampaikan itu perlu nggak? Sifatnya pribadi apa tidak? Apa perlu disampaikan nggak? Nah, maka itu kan kita latah tuh apa-apa. Kita misalnya putus sama pacar kita posting, kita dimarahin sama orang tua kita update status dan lain sebagainya. Itu penting nggak? Atau perlu nggak hal-hal yang sifatnya pribadi kita posting? Yang terakhir itu kind. Nah, hal itu adalah kind itu adalah hal yang kita posting itu akan menciderai atau menjelekkan orang lain atau tidak, atau hanya akan membawa manfaat kepada orang lain. Nah, itu ada 5 panduan dalam penggunaan media sosial kita. Dan yang terakhir ada tagline-nya dari saya, ini terakhir penutupnya, saring dulu baru sharing. Tahu ya, saring dulu baru di-sharing. Informasi yang kita terima kita saring dulu. Kalau itu tadi sudah memenuhi rumus SING tadi itu, nah, maka bolehlah kita sharing. Nah, yang terakhir, posting yang penting bukan yang penting posting. Jadi postinglah hal-hal yang sifatnya bermanfaat, tapi bukan yang penting apa saja kita posting. Nah, itu mungkin tagline terakhir yang dapat saya sampaikan. Penutup terakhir pesan saya, gunakan internet dengan sebaik-baiknya. Semua ilmu pengetahuan, semua informasi, hal-hal yang sifatnya membawa positif kepada kita itu ada semua. Tapi hindari penggunaan internet yang sifatnya merusak. Jadi berinternetlah yang sehat, gunakanlah yang sebaik-baiknya. Kalau mau main game silahkan, tapi diarahkan kepada hal yang sifatnya positif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.